Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sigit Widadi selagi dosen pembimbing Rumah Sakit PKL di Rumah Sakit Romaini Muhammadiyah Semarang, yang dimana saya akan mempresentasikan alat dari PKL saya selama 2 bulan, yang dimana yang pertama alat defibrilator. Nama saya Divolina dengan NIM 202130161. Menjelaskan tentang defibrilator. Apa itu defibrilator? Adalah alat bantu medis yang dimana digunakan untuk menyediakan arus listrik yang kuat ke jantung seseorang dengan tujuan untuk mengembalikan ritme jantungnya normal. Alat ini pertama kali diperkenalkan oleh pada tahun 1956 oleh Dr. Pauzol, yang dimana seorang ahli jantung yang bekerja di Beth Israel Hospital, Boston. Lalu defib juga pertama kali adanya itu alatnya skar kecil. Untuk spesifikasinya itu ada defibrilator mereknya Zool, tipenya R series, power supply-nya dari 50-60 Hz, jenis gelombang Reichenauer bipasik, pilihan energi dari 10, 15, 20 sampai 200 Joule. Charge time-nya kurang lebih 7 detik. ECG LED-nya ada kabel 3 LED dan 5 LED ECG. Jenis layarnya LCD. Lalu baterainya 10,8 rechargeable lithium ion. Aksesorinya ada pulse oximetry, CO2 sensor, dan NIBP. Lalu lanjut penempatan defibrilator. Untuk penempatan defibrilator tersebut ada 3 ruangannya yang ada di Rumah Sakit Romaini Muhammadiyah Semarang, yang dimana alat ada ruang picu, nisu, dan ICU. Untuk bagian-bagian alat ada front pedal, handle, ada external pedal, ada beeper, ada USB hose, ada data card, ada defibrillator unit pin, ada USB device mirror. Lalu untuk tampilannya ada tampilan layar, baterai indikator, ada listrik AC indikator, ada kode indikator kesiapan, ada pemilih mode, dan 6 tombol lunak. Ini mana tampilan layar ini dia menampilkan ada layar pace, waktu, lalu ada baterai indikator yang dimana dia sebagai penyimpanan dari discharge-nya. Untuk pemilih modenya ada on, off, ada pacer. Kode indikator kesiapan itu alat kesiapan tersebut. Dan 6 tombol lunak itu adalah beberapa 6 tombol aksesoris lainnya. Lalu untuk blok diagram defibrilator ada baterai, power supply, PLN. Untuk power supply masuk ke pembangkit tegangan, driver relay, waktu discharge, dan amplifier. Nah, dari waktu discharge tersebut ada power kapasitor yang dimana dia sebagai pedal, untuk amplifiernya sebagai ECG. Lalu dari pembangkit tegangan masuk ke SAG multiplier. SAG multiplier ini masuk ke LCD indikator, lalu masuk ke AED. Jadi power kapasitor dari LCD indikator itu masuk ke pedal dan AED. Untuk penjelasan tombol defibrilator di sini ada beberapa. Ada tombol shock untuk mengosongkan energi memberikan joule, tombol record untuk merekam sinyal ECG, tombol energi select untuk memilih beberapa energi joule yang akan diberikan ke pasien, tombol charge untuk mengisi energi ke pedal, lampu charge ready itu sebagai indikator pedal apabila sudah terisi energi, konektor dan relay untuk menghubungkan dan melepaskan kabel pedal. Lalu untuk komplikasi defibrilator ada 3, ada resiko ledakan, kematian sel air, gangguan pengiriman. Kedua, alat autoref keratometer, yang dimana alat diagnostik yang dimana digunakan dalam bidang optometri dan oftalmologi untuk mengukur refraksi mata dan topografi permukaan kornea secara otomatis. Alat ini juga menggabungkan fungsi pengukuran yang dimana ada refraksi kacamata dan keratometri kornea dalam satu perangkat. Lalu untuk spesifikasinya ada autoref keratometer merek Kowa tipe K2000, sumber tegangan 240 VAC 50-600 Hz, range tertamnya 7 detik, ukuran layar 5 inch, berat 1,15 kg, pengukuran vertikalnya kurang lebih 30 mm. Lalu ada prinsip kerja yang dimana pada optometer subjektif pasien ini harus menyesuaikan dengan memfokuskan target hingga terlihat sehingga dapat berisiko sebagai terjadinya astigmatisme. Sedangkan merupakan
Alat pengukuran yang objektif tidak memerlukan banyak kerjasama dengan pasien. Juga alat ini menggunakan dua sumber cahaya, yang mana cahaya pertama adalah cahaya yang digunakan untuk menerangi target yang ada pada alat ini. Cahaya kedua merupakan alat lampu infrared yang berfungsi sebagai pembiasan. Pada ref keratometer ini terdapat target fiksasi, yang dimana target ini banyak macamnya, antara lain berupa 3D yang berwarna, landscape, dan stereo sky. Kecepatan refraksi yang dilakukan juga pada autoref ini mendekati 0,1 detik, yang dimana hal ini membantu dalam menyediakan perubahan fiksasi sesaat berkedip dan akomodasi yang mungkin saja terjadi pada mata ketika dilakukannya pengukuran. Lalu masuk pada bagian-bagian autoref kerato, ada printer door, ada kinestik, ada font head trace, ada commitment alignment merge, ada chitness, menshare star switch, on switch, RS 232 port, fuse holder, main power connector and fuse holder. Lalu ada untuk pemilihan menunya di sini ada beberapa. Untuk hasil pengukuran juga ada beberapa. Ada nilai silinder, ada jarak panjang. Lalu ada blok diagram di mana ada power supply, prosesor, kontrol hidrolis, ada joystick, referensi objek, transmitter dan receiver, ada kontak lens, display, dan outputnya itu adalah printer. Untuk perbaikan alat ada gejala di mana monitor dan power indicator tidak menyala. Untuk penyebab dan solusinya, kabel tidak tersambung dengan benar. Untuk solusinya, pastikan kembali kabel tersambung dengan benar. Gejala dari kedua, monitor display tiba-tiba menghilang. Penyebabnya mungkin penyimpanan mungkin masih aktif. Untuk solusinya, tekan tombol apapun untuk menonaktifkan fungsi penyimpanan. Kertas tidak keluar, mungkin penyebabnya karena habis atau kemacetan pada motor. Untuk solusinya, diganti kertas baru dan periksa sisa kertas. Joystick mati itu karena joystick kotor jika diperlukan. Untuk kalibrasi autoref ini melakukan proses kalibrasi internal yang dimana dapat diakses pada bagian menu. Selanjutnya hanya mengikuti perintah kalibrasi pada layar, jadi tidak perlu memerlukan kalibrasi dari luar atau dari vendor, karena sudah terdapat pada dalam kalibrasi internal tersebut. Seperti itu. Terakhir, kesimpulan. Alat autoref ini salah satu metode pengukuran kelainan refraksi atau kelainan mata yang memerlukan bantuan penggunaan kacamata secara objektif dan alat pemeriksaan mata yang berguna untuk mengetahui kelengkungan kornea pada pasien secara detail karena mencakup kekuatan refraksi dan aksis pada kelengkungan kornea pada area tertentu. Sudah cukup itu saja. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Sigit selaku dosen pembimbing rumah sakit. Apabila kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.